Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiadi Susanto. Saya sekolah di SMK Telkom Jakarta. Saya kelas 10 TIL 13 dan mengambil jurusan LPL. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ibadah haji. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari ibadah haji. Pengertian haji menurut etimologi berarti maksud, tujuan, atau menyengaja mengunjungi suatu tempat. Pengertian haji menurut ahli fikih adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah untuk mengerjakan amalan-amalan tertentu pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Ibadah haji merupakan ibadah yang mengintegrasikan antara jasmani dan rohani serta rukun Islam yang kelima. Haji hanya diwajibkan kepada orang Islam yang mampu untuk melaksanakannya. Kewajiban haji hanya satu kali dalam seumur hidup. Selebihnya itu adalah sunnah. Saya akan menyebutkan dan menjelaskan syarat-syarat bagi orang yang hendak mengerjakan ibadah haji. Ini adalah syarat-syarat bagi orang yang ingin mengerjakan ibadah haji. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, orang itu beragama Islam. Bagi orang yang non-Islam tidak boleh mengerjakan haji. Yang kedua, berakal. Orang yang gila tidak sah hajinya. Yang ketiga, balik atau dewasa. Anak kecil yang sudah berhaji, maka ketika dewasa ia hendaknya mengerjakan haji lagi. Yang keempat, kuasa atau mampu. Arti mampu tersebut adalah mampu dari segi jasmani, rohani, ekonomi, dan keamanan. Dari segi jasmani itu yang pertama adalah tidak terlalu tua agar tidak kesulitan dalam melakukan haji atau umroh. Yang kedua, tidak dalam keadaan sakit atau lumpuh yang diperkirakan sulit untuk sembuh. Yang ketiga, tidak berpenyakit menular karena akan membahayakan orang lain. Dari segi rohani, yang pertama, mengetahui hukum dan manasik haji atau umroh. Yang kedua, berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melakukan ibadah haji atau umroh dari perjalanan yang jauh. Dari segi ekonomi, yang pertama itu adalah mampu membayar ONH atau singkatan dari ongkos naik haji dengan harta yang halal, bukan hasil penjualan rumah, tanah, sawah, atau perusahaan yang menjadi satu-satunya sumber kehidupan. Yang kedua, memiliki biaya hidup bagi keluarga yang menjadi tanggungannya, meliputi sandang, pangan, papan, dan biaya-biaya lainnya, termasuk biaya pendidikan. Yang dari segi keamanan, itu yang pertama adalah aman dari perjalanan, maksud saya aman di perjalanan selama melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang kedua, keamanan bagi keluarga dan harta benda yang ditinggalkan selama melakukan ibadah haji atau umroh. Untuk menjamin keamanan jiwa dan harta calon haji wanita, menjadi syarat wajib baginya pergi bersama suami atau muhrimnya, atau dengan wanita yang dipercaya. Dalam ibadah haji, terkandung dua macam ibadah yang saling berhubungan, yaitu umroh, biasa disebut haji kecil, dan haji, biasa disebut dengan haji besar. Ibadah haji dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu haji ifrad, haji tamatu, dan haji qiron. Haji ifrad adalah menjadikan suatu sendirian. Adapun haji ifrad adalah cara pelaksanaan haji secara terpisah antara manasik haji dan manasik umroh, di mana masing-masing dikerjakan sendirian dalam waktu berbeda tetapi tetap dalam satu musim haji. Melaksanakan ibadah haji dilakukan terlebih dahulu, selanjutnya melakukan ibadah umroh dalam satu musim haji. 2. Haji tamatu. Tamatu artinya bersenang-senang. Adapun haji tamatu ialah cara pelaksanaan haji secara terpisah dari pelaksanaan umroh, tapi ibadah umroh didahulukan daripada haji. Sesuai dengan namanya, tamatu artinya bersenang-senang, sehingga dalam haji tamatu ada waktu senggang. 3. Haji qiron. Qiron artinya bersama-sama. Adapun haji qiron ialah menggabungkan ihram untuk haji dan umroh sekaligus. Dengan cara ini, jamaah haji berniat ihram
untuk umroh pada waktu ihram haji, lalu mengerjakan seluruh tata cara pengerjaan haji yang sekaligus berarti melaksanakan umrah. Jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji dengan cara haji qiron wajib membayar dam. Selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji ada 6, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Yang pertama saya akan menjelaskan ihram. Ihram adalah berniat mulai mengerjakan haji atau umroh atau mengerjakan keduanya sekaligus. Disunahkan melakukan beberapa perbuatan berikut, seperti mandi, membersihkan badan, memotong kuku, mencukur kumis dan rambut, memakai wangi-wangian, dan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah berarti berada di Arafah. Waktu wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk menyerukan haji itu ialah Arafah. Barang siapa datang pada malam 10 sebelum fajar terbit berarti ia telah mendapatkan Arafah. 3. Tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Dalam melaksanakan tawaf, seseorang jemaah haji atau umroh tidak perlu berniat sendiri karena sudah terkandung dalam ihram. Syarat tawaf adalah A. Suci dari hadas, besar atau kecil dan najis. Yang B. Menyempurnakan tawaf dengan 7 putaran. C. Tawaf dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. D. Ka'bah hendaknya berada di sebelah kiri kita atau searah Hajar Aswad ketika memulai tawaf. 4. Sa'i. Sa'i adalah berjalan dan berlari-lari kecil pulang pergi dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Beberapa syarat sa'i adalah sebagai berikut. A. Dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. B. Dilakukan sebanyak 7 kali. C. Sa'i hendaknya dilakukan setelah tawaf kudum. D. Perjalanan dari Bukit Safa ke Marwah dan dari Bukit Marwah ke Bukit Safa masing-masing dihitung 1 kali perjalanan, sehingga hitungan ketujuh berakhir di Marwah. Kelima, tahallul. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut kepala sebagai tanda telah bebas dari larangan haji atau umroh. Keenam, tertib. Tertib menertibkan rukun-rukun adalah mendahulukan yang semestinya dari rukun-rukun tersebut. Maksudnya adalah mendahulukan ihram dari rukun-rukun lain, mendahulukan wukuf dari tawaf, mendahulukan rawaf dari sa'i, dan mendahulukan sa'i daripada bercukur. Kemudian adalah wajib haji. Wajib haji adalah perbuatan yang harus dilakukan selama pelaksanaan haji. Apabila salah satu wajib haji tersebut tertinggal atau tidak dapat dilaksanakan, ibadah hajinya tetap sah. Akan tetapi, ia harus membayar dam atau denda. Beberapa wajib haji yang harus dilakukan jemaah haji adalah: yang pertama, memulai ihram dari mikot atau di atas waktu dan tempat yang ditentukan untuk melakukan ibadah haji dan untuk yang umroh. Yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, mabit atau bermalam di Mina. Yang keempat, melontar jumrah ula, wusta, dan aqobah. Kelima, menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Keenam, tawaf wadak atau perpisahan bagi mereka yang akan meninggalkan Mekah. Berikutnya adalah sunnah haji. Perbuatan sunnah selama pelaksanaan haji adalah: yang pertama, membaca talbiyah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi dan berdoa sesudahnya. Yang ketiga, tawaf kudum dilakukan pada saat umroh. Keempat, memasuki Baitullah melalui pintu Hijr Ismail. Dan yang terakhir adalah larangan bagi orang yang sedang ihram haji. Larangan bagi orang yang sedang ihram haji adalah: yang pertama, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Yang kedua, memakai tutup kepala bagi laki-laki seperti topi. Yang ketiga, menutup muka dan kedua telapak tangan bagi wanita. Yang keempat, mencukur atau mencabut rambut yang ada di badan atau kepala.
Yang keenam, nikah, menikah, atau menjadi wali dalam pernikahan. Yang keenam, dilarang bersetubuh bagi suami istri, termasuk combo rayu. Yang ketujuh, memakai wangi-wangian bagi laki-laki dan perempuan. Saya akan membacakan bacaan tarbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Demikian penjelasan dari saya tentang ibadah haji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.